Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huba Nurania, mewakili kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil perancangan arsitektur sistem informasi enterprise pada PT Yobekri, di mana ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Maka izinkan saya memulai presentasi ini dengan memperkenalkan tim kelompok kami terlebih dahulu. Di sini kami merupakan kelompok 1 bersama tim yang lain, yaitu ada Cindy Yudi Hermawan, ada Kang Rama Munawar dan Kang Rama Ramadhani dan Rizal Munawan. Sebagai pendahuluan, terlebih dahulu saya akan memaparkan daftar isi, di mana berikut adalah daftar isi yang akan kami bahas. Di sini tersusun mulai dari inisiasi sampai pada rencana implementasi. Namun, sementara ini saya akan memulai presentasi dari latar belakang, ruang lingkup enterprise, visi misi perusahaan, metodologi yang digunakan, sampai pada persiapan sumber daya yang mendukung perancangan arsitektur sistem tersebut ya. Maka latar belakang di sini pertama, banyak perusahaan bakery di Indonesia masih menggunakan sistem manual dan sistem informasi yang terpisah, sehingga membuat proses organisasi atau operasional itu kurang efisien dan menghambat pertumbuhan bisnis. Maka melalui perancangan arsitektur sistem informasi enterprise yang terintegrasi, PT Yobekri ini berupaya menyatukan seluruh proses bisnis terutama ke dalam satu sistem terpadu agar operasional itu lebih efisien, kualitas produk lebih terjaga, dan peluang ekspansi digital itu semakin terbuka. Sementara untuk ruang lingkup enterprise-nya, di sini PT Yobekri mencakup semua proses inti perusahaan, di mana mulai dari pengadaan bahan baku, proses distribusi, penjualan, keuangan, manajemen SDM, hingga layanan pelanggan. Keseluruhan proses tersebut diintegrasikan melalui sistem ERP, CRM, HRIS, dan POS, serta didukung infrastruktur teknologi seperti server, perangkat kasir, barcode scanner, dan dashboard manajerial yang dapat diakses melalui web maupun mobile ya. Sistem ini juga dirancang modular dan fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan bisnis di masa depan. Untuk visi-misi, PT Yobekri adalah menjadi perusahaan bakery terdepan di Indonesia yang menggabungkan cita rasa berkualitas dengan inovasi digital yang memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Tentunya misinya yaitu perusahaan mendukung visi tersebut melalui beberapa langkah, diantaranya menyediakan produk bakery yang berkualitas tinggi, membangun operasional yang efisien dan terintegrasi, terus meningkatkan kepuasan pelanggan tentunya, dan memberdayakan karyawan, serta menjadi pelopor transformasi digital di industri bakery dan mengembangkan jaringan distribusi serta outlet ya. Namun untuk tujuan implementasinya itu sendiri pada sistem informasi ini, PT Bakery adalah membangun fondasi digital yang terintegrasi sehingga proses bisnisnya berjalan lebih cepat, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dengan sistem informasi yang terintegrasi, di mana perusahaan itu berharap dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat daya saing erat di era digital ini. Nah, untuk membangun untuk membangun arsitektur sistem informasi enterprise, di sini PT Yobekri menggunakan metodologi Enterprise Architecture Planning atau
EIP yang didukung oleh Jahman Framework, di mana metodologi ini dipilih karena mampu memberikan panduan yang jelas dalam mendefinisikan semua elemen sistem dari berbagai perspektif, sehingga perencanaan arsitektur menjadi lebih terstruktur, lebih terukur, dan kurang lebih mendukung transformasi digital secara menyeluruh ya. Nah, untuk selanjutnya, dalam mendukung implementasi arsitektur sistem informasi ini, PT Yobekri menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Di antaranya, tim ini terdiri dari project manager, enterprise arsitek, business analyst, system developer, dan engineer, dan perwakilan key user dari tiap divisi, serta mereka juga bertanggung jawab untuk merancang atau mengkoordinasikan dan memastikan pengembangan sistem ini berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan bisnis. Namun di sisi lain ada sumber daya teknologi, di mana sumber daya ini meliputi server cloud atau non-premise, perangkat POS, POS yang digunakan di outlet transaksi seperti kasir, stok, dan perencanaan struk misalnya gitu ya. Serta ada barcode scanner dan printer nota. Adapun software ERP, CRM, HRIS, EA modeling tools, serta keamanan jaringan dan backup otomatis, di mana semua teknologi ini akan sangat mendukung sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan pada PT Yobekri ini. Sementara dari segi finansial, PT Yobekri ini telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan hardware dan infrastruktur seperti lisensi software dan tools, termasuk jasa pengembangan dan konsultasi, serta dana untuk pelatihan karyawan misalnya. Adapun estimasi biaya yang disiapkan juga mencakup dana cadangan untuk pemeliharaan sistem agar keberlanjutan operasional tetap terjaga gitu ya. Nah, terakhir untuk dari sisi organisasinya, perusahaan bakery ini melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan menambahkan beberapa fungsi, di mana seperti IT support, data analis, dan digital operation officer. Selain itu juga dibuat pula semacam SOP dan kebijakan baru untuk mendukung digitalisasi proses bisnisnya itu sendiri, serta pengamanan data. Nah, selain pengamanan data juga pengaturan penggunaan sistem secara menyeluruh. Mungkin untuk bagian ini adalah bagian terakhir dari saya. Demikian penjelasan sebagai pendahuluan dan pengantar pada identifikasi sumber daya dari saya. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Saudara Rama untuk menjelaskan bagian analisis dan pemodelan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramdhani. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan lanjutan presentasi dari Teh Huba sebelumnya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tim perencana. Tim perencana arsitektur SI Enterprise terdiri dari personal lintas fungsi seperti project manager, enterprise architect, business analyst, system developer, dan engineer, serta perwakilan key user dari setiap divisi. Tim ini bertugas untuk merancang koordinasi mengembangkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, mendorong kolaborasi antar departemen, serta memastikan adopsi sistem berjalan optimal. Mereka juga bertanggung jawab atas komunikasi lintas fungsi, pelaporan, dan pengelolaan risiko proyek. Lalu selanjutnya ada tabel rencana kerja.
eh, yang terdiri dari tahapan kerja, durasi, dan penanggung jawab. Untuk yang pertama ada kick off meeting dan pembentukan tim, itu dilakukan oleh project manager. Lalu ada pengumpulan data dan analis existing, itu dilakukan oleh analis bisnis dan key user. Lalu ada pemetaan proses bisnis, dilakukan oleh analis bisnis dan enterprise architect. Lalu yang keempat ada perumusan visi misi, tujuan dan tujuan arsitektur sistem informasi, dilakukan oleh project manager dan enterprise architect. Selanjutnya ada perancangan arsitektur data, perancangan arsitektur aplikasi, perancangan arsitektur teknologi, evaluasi dan validasi desain arsitektur. Lalu ada dokumentasi dan penyusunan roadmap implementasi. Setelah itu penyusunan SOP dan rencana pelatihan. Lalu yang terakhir ada presentasi dan persetujuan manajemen. Di sebelahnya sudah terlihat ada deskripsi tahapan kegiatan. Berikut adalah deskripsi dari tabel rencana kerja yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada menyusun struktur tim perencana, mendefinisikan ruang lingkup dan menyepakati metodologi dan kerangka kerja yang digunakan. Lalu yang kedua adalah ada mengidentifikasi kondisi sistem saat ini, proses bisnis, perangkat yang digunakan, struktur organisasi, dan tantangan operasional. Setelah itu melakukan pemetaan proses bisnis utama, mendukung BPMN dan value chain analysis. Lalu ada menyelaraskan tujuan bisnis dengan tujuan sistem informasi melalui dokumen strategi SI. Merancang struktur dan aliran data antar unit, kebutuhan master data, dan repository pusat. Setelah itu menentukan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, ERP, CRM, HRIS, dan POS, integrasi antar aplikasi, serta dibutuhkan pengembangan atau akuisisi sistem. Lalu ada merancang infrastruktur bersama stakeholder, butuh validasi rancangan dan perencanaan implementasi awal. Setelah itu menyusun dokumen EA secara lengkap dan membuat roadmap implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu ada membuat prosedur operasional sistem baru, peran pengguna, dan menyusun agenda pelatihan pengguna akhir. Yang terakhir ada menyampaikan hasil akhir arsitektur sistem informasi enterprise kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Lalu selanjutnya ada pemodelan bisnis, yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini dipimpin oleh CEO. Lalu di bawah CEO ada manajer keuangan, manajer operasional, dan manajer pemasaran. Manajer keuangan menaungi koordinasi keuangan. Lalu ada di bawahnya ada staf akuntan dan staf admin. Sedangkan manajer operasional menaungi koordinator produksi. Lalu di bawahnya ada staf dapur. Setelah itu ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini menaungi koordinator penjualan. Lalu di bawahnya ada staf lapangan dan staf toko. Setelah itu ada identifikasi fungsi bisnis, yaitu SWOT ya. Untuk kekuatannya sendiri, yaitu ada produk berkualitas dan berbasis resep otentik. Jadi emang resep yang sudah ditemukan dan dibuat turun-temurun. Lalu ada proses produksi yang sudah stabil dan efisien. Setelah itu ada punya loyal customer di area lokal. Jadi telah memiliki customer yang datang terus-menerus. Lalu ada komitmen manajemen terhadap digitalisasi. Sedangkan untuk kelemahannya,
kelemahannya itu adalah keterbatasan SDM digital, lalu ada kapasitas produksi masih terbatas, setelah itu kurangnya dokumentasi proses bisnis. Untuk peluangnya sendiri, ada tren peningkatan belanja makanan online yang tersedia di platform e-commerce, penjualan pasar di kota satelit dan luar daerah, kemitraan dengan aplikasi food delivery seperti GoFood, Shopee Food atau GrabFood. Lalu ada penerapan sistem CRM untuk promosi yang lebih tepat sasaran. Setelah itu ada brand awareness lewat media sosial dan digital marketing. Untuk ancamannya sendiri, itu ada persaingan ketat dengan bakery skala besar dan waralaba. Selain itu ada ketergantungan pada bahan impor, contohnya seperti mentega dan keju premium. Setelah itu ada EFAS dan EFAS. Seperti yang dapat terlihat di layar, ada kekuatan, kelemahan, dan kekuatan peluang. Untuk kekuatan terlebih dahulu, produk berkualitas dan berbasis resep otentik itu memiliki bobot 0,30, rating 4 dan skor 1,2. Lalu ada proses produksi yang sudah stabil dan efisien, itu memiliki bobot 0,25, ratingnya 3 dan skor 0,75. Lalu ada juga punya loyal customer di area lokal, itu 0,20, ratingnya 3 dan skor 0,6. Setelah itu ada komitmen manajemen terhadap digitalisasi, itu bobotnya 0,25, rating skornya 4 dan skornya 1. Jika di total memiliki bobot 1 dan skor 3,55. Lalu ada kelemahannya itu keterbatasan SDM digital, memiliki bobot 0,40, rating 4 dan skor 1,6. Kapasitas produksi masih terbatas, itu memiliki bobot 0,35, rating 3 dan skor 1,5. Kurangnya dokumentasi proses bisnis, itu memiliki bobot 0,25, rating 2 dan skor 0,5. Total memiliki bobot 1 dan skor 3,5. Untuk EFAS, total kekuatan dan total kelemahan itu ada di 3,55 dan 3,15 yang sama dengan berarti 0,40. Lalu ada EFAS, yaitu ada kelemahan dan peluang. Kelemahannya sendiri itu ada keterbatasan SDM digital yang memiliki bobot 0,40 dan rating 4, skor 1,6. Lalu ada kapasitas produksi masih terbatas, memiliki bobot 0,35, rating 3 dan skor 1,05. Lalu ada kurangnya dokumentasi proses bisnis, itu memiliki bobot 0,25, ratingnya 2 dan skor 0,5. Jika di total dari keseluruhan tersebut memiliki bobot 1 dan skor 3,15. Lalu ada peluang sendiri, ada tren peningkatan belanja makanan online, itu memiliki bobot 0,25, rating 4 dan skor 1. Peluasan pasar di kota satelit dan luar daerah memiliki bobot 0,20, ratingnya 3 dan skornya 0,6. Lalu ada kemitraan dengan aplikasi food delivery, itu memiliki bobot 0,20, skor 4 dan rating 4 dan skor 0,8. Penerapan CRM untuk promosi yang lebih tepat, itu memiliki bobot 0,15, rating 3 dan skor 0,45. Promosi melalui media sosial dan digital marketing, itu memiliki bobot 0,20, rating 3 dan skor 0,6. Di total bobot 1, rating tidak. Lalu ada skor itu 3,45. Untuk EFAS berarti total peluang coba dengan total ancaman,
itu di 3,45 dan 3,55, sama dengan 0, minus minus kom 0, minus minus 0,10. Untuk diagram posisi sendiri, diagram ini memetakan posisi SWOT berdasarkan hasil IFRS dan EFRS yang sudah dihitung sebelumnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, IFRS adalah total kekuatan dan total kelemahan, sama dengan 3,55 dan 3,15 sama dengan 0,40. Dan untuk EFRS-nya, total peluang dan total ancaman sama dengan 3,45 dan 3,55, yaitu minus 0,10. Seperti yang dapat dilihat di gambar tersebut. Lalu ada model bisnis awal atau value chain. Untuk aktivitas utamanya ada inbound logistik, yaitu penerimaan bahan baku utama seperti tepung, mentega, telur, dan lain-lain dari supplier. Lalu ada penyimpanan sesuai standar kebersihan dan suhu. Setelah itu ada pemantauan stok menggunakan sistem ERP. Lalu ada hubungan strategi dengan pemasok untuk kualitas harga yang lebih baik. Yang kedua, itu ada operation atau produksi. Proses produksi pencampuran, fermentasi, dan pembentukan dan pemanggangan dan pengepakan didukung peralatan modern dan tenaga kerja terlatih. Lalu ada quality control ketat sebelum distribusi. Setelah itu ada fokus pada konsentrasi rasa, tekstur, dan estetika produk. Lalu ada outbound logistik, distribusi ke outlet, reseller, dan pemasaran online, pengiriman via armada internal dan pihak ketiga. Lalu ada terintegrasi dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Setelah itu ada jaminan produk sampai segar hingga tepat waktu. Marketing dan sales, promosi digital melalui Instagram dan TikTok. Lalu ada campaign tertarik dan program loyalitas pelanggan. Setelah itu ada penggunaan CRM untuk promosi tertarget. Lalu ada meningkatkan penjualan dan membangun komunitas pelanggan. Setelah itu yang kelima ada service. Di service ini terdiri dari layanan melalui WhatsApp, live chat, media sosial, dan telepon. Yang kedua ada respon cepat dan profesional terhadap keluhan. Yang ketiga terintegrasi data layanan dalam sistem CRM. Lalu yang terakhir ada analisis kepuasan dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback. Setelah itu ada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung ini terdiri dari 4 poin. Poin ke-1 ada infrastruktur perusahaan. Struktur organisasi mencakup divisi manajerial, keuangan, legal, dan operasional. Lalu ada mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan pengambilan keputusan strategis. Setelah itu ada menopang pengembangan bisnis dan ekspansi pasar. Yang kedua ada manajemen sumber daya dan manusia. Fokus pada rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir karyawan. Pelatihan teknis, pelayanan pelanggan, dan penggunaan sistem digital. Setelah itu didukung dengan sistem HRIS untuk pencatatan kepegawaian yang terpusat secara real time. Dan untuk yang ketiga ada teknologi. Teknologi itu implementasi sistem ERP, POS, aplikasi mobile, dan website. Integrasi proses seperti logistik, keuangan, dan penjualan. Lalu ada meningkatkan kemudahan akses pelanggan dan efisiensi operasional. Yang keempat ada pengadaan. Di pengadaan ini ada proses seleksi dan pembelian bahan baku dan alat produksi dilakukan secara transparan dan efisien. Setelah itu ada pertimbangan kualitas, harga, dan ketepatan waktu.
Lalu yang terakhir ada hubungan jangka panjang dengan pemasok utama untuk kestabilan pasokan. Ini ada sistem dan teknologi saat ini. Berikut untuk ERC aplikasi, ada standalone, ada ERP internal, ada Google Sheet, lalu ada Google Form, WhatsApp Business, Canva, dan Gmail. Untuk IRC softwarenya itu ada untuk jenisnya ada komunikasi, pengolahan data, desain, transaksi penjualan, sistem internal, dan keamanan. Untuk produk softwarenya sendiri itu ada WhatsApp Business atau Gmail. Lalu untuk pengolahan data ada Google Sheet, Google Form, dan Google Docs. Untuk desain ada Canva. Lalu transaksi penjualan ada POS dan loan app. Sistem internal ada ERP internal. Lalu keamanan ada Windows Defender dan Avast Free. Untuk ERC hardware sendiri ini bagian produktivitas, produk hardwarenya terdiri dari komputer desktop kantor, laptop pribadi staff, mesin kasir. Untuk perangkat jaringan ada modem, wifi, dan router. Penyimpanan data ada hard disk eksternal, flash disk kantor, laptop, dan komputer. Lalu ada mobile device, yaitu ada smartphone untuk WhatsApp bisnis dan komunikasi. Untuk perangkat cetaknya sendiri ada printer inkjet dan printer stroke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Rizal. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai arsitektur data. Terkait kandidat entitas data, definisinya, identifikasi entitas data adalah langkah awal dalam perancangan arsitektur data untuk mengenali informasi penting yang mendukung fungsi bisnis utama, seperti penjualan, produksi, keuangan, SDM, dan layanan pelanggan, guna memastikan integrasi dan akurasi dalam sistem. Berikut ada hubungan aplikasi dengan fungsi bisnis. Sesuai dengan yang tertera pada tabel, untuk baris itu adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan, sedangkan pada kolom itu adalah fungsi bisnisnya. Contohnya seperti pada fungsi bisnis produksi. Pada tahap monitoring produksi, aplikasi yang digunakan diantaranya adalah ERP, Google Sheet, dan Gmail. Lalu pada tahap pengadaan bahan baku, sama juga aplikasi yang digunakan adalah ERP, Google Sheet, dan Gmail. Lalu pada tahap manajemen stok, aplikasi yang digunakan adalah POS Standalone, ERP, Google Sheet, Gmail, dan Microsoft Excel. Lalu contoh lainnya ada pada keuangan, pada tahap transaksi, aplikasi yang digunakan diantaranya adalah POS Standalone, ERP, WhatsApp Business, Google Sheet, Gmail, dan Gmail. Kemudian untuk pada tahap pembukuan dan laporan, aplikasi yang digunakan adalah ERP, Google Sheet, Gmail, dan Microsoft Excel. Dan seterusnya seperti yang tertera pada tabel berikut. Kemudian ada juga hubungan aplikasi dengan pemanfaatan teknologi. Pada baris itu adalah aplikasi-aplikasinya, lalu dalam kolomnya adalah teknologi yang digunakan. Seperti pada operating system atau OS, pada Linux, aplikasi yang digunakan adalah Google Sheet, Google Form, dan Gmail. Lalu untuk Windows, aplikasi yang digunakan ada POS Standalone, ERP, WhatsApp Business, Google Sheet, Google Form, Gmail, dan Microsoft Excel. Lalu untuk contoh lainnya, pada platform, untuk platform mobile, aplikasi yang digunakan adalah WhatsApp Business, Google Sheet, Google Form, Gmail,
dan Canva. Kemudian untuk desktop ada Post and Alone, Google Sheet, Google Form, Gmail, Microsoft Excel, dan Canva. Dan seterusnya seperti yang ada pada tabel. Lalu berikutnya adalah kandidat entitas data. Di sini ada tabel terkait fungsi bisnis dan kandidat entitas data. Pada fungsi bisnis, penjualan dan distribusi terdapat 5 entitas. Di antaranya adalah transaksi penjualan, data pelanggan, invoice, metode pembayaran, dan riwayat pembelian. Pada fungsi bisnis manajemen produk dan inventaris terdapat 5 entitas. Di antaranya ada produk, kategori produk, harga, bahan baku, satuan, dan data resep produksi. Pada fungsi bisnis produksi dan dapur terdapat 5 entitas. Di antaranya jadwal produksi, bahan baku terpakai, hasil produksi, data peracikan, dan status produksi. Pada fungsi bisnis, keuangan, dan akuntansi terdapat 6 entitas. Di antaranya buku besar, laporan keuangan, pembayaran, piutang, kas, dan bank, data pajak. Kemudian, untuk fungsi bisnis sumber daya manusia, terdapat 5 entitas. Di antaranya ada data karyawan, gaji dan tunjangan, presensi, jadwal kerja, riwayat kerja. Kemudian untuk fungsi bisnis customer experience dan layanan pelanggan terdapat 4 entitas. Di antaranya data feedback, tiket keluhan, rating pelanggan, survei kepuasan. Kemudian untuk pemasaran terdapat 4 entitas. Di antaranya ada data kampanye, channel pemasaran, respon pelanggan, dan promo dan voucher. Pada fungsi bisnis manajemen rantai pasok dan supplier terdapat 4 entitas. Di antaranya ada data supplier, purchase order, riwayat pengadaan, dan penawaran harga. Kemudian untuk fungsi bisnis manajemen gudang terdapat 5 entitas. Yang pertama ada data gudang, stok barang, pergerakan barang, mutasi barang, dan penerimaan barang. Dan untuk terakhir, untuk fungsi bisnis IT dan infrastruktur terdapat 5 entitas. Di antaranya ada data aset, lisensi software, lalu aktivitas dan jadwal maintenance. Yang pertama, ini ada penjualan dan distribusi. Terkait skema diagram, terdapat 5 entitas. Yang pertama ada customer, order item, produk, dan kategori. Dengan relasi customer one to many ke order one to many ke order item many to one ke produk, dan produk many to one ke kategori. Kemudian untuk skema diagram manajemen produk dan inventaris, terdapat 4 entitas. Ada produk, kategori, stock level, dan warehouse. Untuk relasinya, produk many to one ke kategori, produk one to many ke stock level, dan stock level many to one ke warehouse. Kemudian yang ketiga ada produksi dan dapur. Skema diagramnya terdapat 3 entitas. Ada production batch, production detail, ingredient, dan produk. Untuk relasinya, production batch many to one ke produk, production batch one to many ke production detail many to one ke ingredient, yang keempat adalah keuangan dan akuntansi. Untuk skema diagramnya terdapat 4 entitas, ada invoice, payment detail, customer, dan accounting. Dengan relasi customer one to many ke invoice one to one ke payment detail many to one ke order, dan accounting one to many ke invoice. Lalu ada sumber daya manusia atau HR. Skema diagramnya terdapat 4
entitas. Yang pertama ada employee, lalu attendance, department, dan position. Dengan relasi employee many to one ke departemen, employee many to one ke position, dan attendance many to one ke employee. Kemudian untuk skema diagram, customer experience, dan layanan pelanggan. Terdapat 3 entitas. Yang pertama ada customer, lalu customer feedback, dan customer support. Dengan relasi customer feedback many to one ke customer feedback many to one ke customer support. Selanjutnya ada pemasaran. Skema diagramnya terdapat 3 entitas. Yang pertama ada marketing campaign, lalu social media post, dan marketing staff. Dengan relasi social media post many to one ke marketing campaign, dan marketing campaign many to one ke marketing staff. Selanjutnya ada manajemen rantai pasok dan supplier. Skema diagramnya terdapat 4 entitas. Ada supplier, purchase order, purchase item, dan ingredient. Dengan relasi supplier one to many ke purchase order one to many ke purchase item. Lalu ada manajemen gudang dengan skema diagram yang terdapat 3 entitas. Ada inventory log, dan warehouse. Dengan relasi inventory many to one ke warehouse dan inventory log many to one ke inventory. Dan yang terakhir ada IT dan infrastruktur dengan skema diagram yang terdapat 3 entitas. Ada IT asset, maintenance record, dan employee. Dengan relasi maintenance record many to one ke IT asset dan IT asset many to one ke employee. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Yang pertama ada tabel kandidat aplikasi, di mana nomor 1 untuk fungsi bisnis penjualan dan distribusi, kategori sistem informasinya adalah sistem informasi operasional dengan kode aplikasi 1.1 dengan kandidat aplikasi penjualan online. Untuk kode aplikasi 1.2, kandidat aplikasinya adalah e-commerce integrator. Untuk nomor 2, manajemen produk dan inventaris, kategori sistemnya adalah sistem informasi logistik. Untuk kode aplikasi 2.1, kandidat aplikasinya adalah aplikasi inventaris dan katalog produk. Untuk kode aplikasi 2.2, kandidat aplikasinya adalah dashboard stok barang. Lalu untuk fungsi bisnis produk dan produksi dan dapur, kategori sistemnya adalah produksi dengan kode aplikasi 3.1 dengan kandidat aplikasi rencana produksi dan monitoring dapur. Untuk kode aplikasi 3.2, kandidatnya adalah modul produksi di ERP. Lalu untuk fungsi bisnis keuangan dan akuntansi, kategori sistemnya adalah akuntansi dan keuangan. Untuk kode aplikasi 4.1-nya adalah aplikasi akuntansi dan keuangan. Untuk aplikasi 4.2 adalah modul keuangan ERP. Yang kelima, sumber daya manusia. Kategori sistemnya adalah SDM dengan kode aplikasi 5.1 untuk HARIS atau untuk manajemen karyawan, gaji, dan absensi. Untuk aplikasi 5.2-nya adalah aplikasi rekrutmen dan pengembangan SDM. Untuk fungsi bisnis customer experience dan layanan pelanggan, kategori sistemnya adalah layanan pelanggan dengan kode aplikasi 6.1 untuk CRM dan manajemen hubungan pelanggan. Untuk kode aplikasi 6.2, aplikasinya adalah sistem tiket dan keluhan pelanggan. Kemudian untuk fungsi bisnis pemasaran, kategori sistemnya adalah pemasaran dengan kode aplikasi 7.1 untuk marketing automation dan campaign management. Untuk 7.2, aplikasinya adalah dashboard analitik dan iklan digital. Untuk fungsi bisnis rantai pasok dan supplier, kategori sistemnya adalah sistem informasi rantai pasok dengan kode aplikasi 8.1 untuk procurement manajemen sistem.
dan 8.2 untuk vendor portal. Lalu untuk fungsi manajemen gudang, kategori sistemnya adalah logistik. Untuk kode aplikasi 9.1 adalah warehouse management system. Untuk 9.2 adalah modul gudang dalam ERP. Dan yang terakhir untuk IT dan infrastruktur, kategori sistemnya adalah infrastruktur. Dengan kode aplikasi 10.1 untuk aplikasi monitoring dan manajemen infrastruktur. Lalu 10.2 untuk sistem tiket permintaan IT internal. Kemudian ada tabel deskripsi aplikasi. Yang pertama ada aplikasi penjualan online untuk mengelola transaksi, penjualan harian, pencatatan order, pengelolaan diskon, dan invoice. Lalu ada e-commerce integrator untuk mengintegrasikan toko online marketplace dengan sistem internal. Lalu untuk aplikasi inventaris dan katalog produk. Untuk mengelola daftar produk, varian, harga, deskripsi, dan stok dasar di setiap lokasi penyimpanan. Lalu ada dashboard stok barang untuk menyajikan laporan dan analisis stok secara real time. Lalu ada aplikasi rencana produksi dan monitoring dapur untuk merencanakan dan memantau aktivitas produksi harian, bahan baku masuk atau keluar, serta hasil produksi. Lalu ada modul produksi di ERP. Untuk modul standar produksi dalam sistem ERP terintegrasi. Lalu ada aplikasi akuntansi dan keuangan. Mengelola arus kas, pencatatan transaksi, jurnal, laporan keuangan, dan tagihan. Lalu modul keuangan ERP. Modul pelaporan dan pengendalian keuangan sebagai bagian dari sistem ERP. Kemudian ada HARIS, sistem pengelolaan data karyawan, gaji, absensi, cuti, dan benefit. Lalu ada aplikasi rekrutmen dan pengembangan SDM untuk mendukung proses seleksi karyawan baru, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Lalu ada CRM dan manajemen hubungan pelanggan. Menyimpan histori pelanggan, interaksi, preferensi pembelian, dan segmentasi. Lalu ada sistem dikiran keluhan pelanggan, sistem untuk menangani keluhan dan permintaan dari pelanggan secara terstruktur dan terdokumentasi. Lalu ada marketing automation dan campaign management. Mengelola kampanye pemasaran, segmentasi audiens, email blast, dan analitik kampanye. Lalu ada dashboard, analitik, dan iklan digital. Menganalisis performa iklan, ROI, dan trend audiens dari platform digital seperti Meta Ads dan Google Ads. Lalu ada procurement management system, mengelola permintaan, pembelian, pemilihan vendor, penerbitan PO, dan pelacakan pengiriman. Lalu ada vendor portal atau e-procurement, portal B2B yang memungkinkan vendor menerima dan merespon permintaan pembelian secara langsung. Lalu ada warehouse management system, sistem untuk mengelola penerimaan barang, penyimpanan ke pengeluaran, dan pelacakan lokasi penyimpanan. Lalu ada modul gudang dalam ERP, bagian dari ERP untuk aktivitas logistik dan kontrol gudang. Lalu ada aplikasi monitoring dan manajemen infrastruktur, memantau status server, jaringan, dan perangkat IT, serta memberikan alert jika terjadi error atau downtime. Lalu ada sistem tiket permintaan IT internal, mendokumentasikan permintaan perbaikan, dukungan teknis, dan perubahan sistem dari user internal. Selanjutnya adalah arsitektur teknologi. Arsitektur jaringan yang diberlakukan di perusahaan ini terbagi menjadi beberapa segmen untuk keamanan dan efisiensi. Internet terhubung ke sistem melalui firewall dan router, lalu dialirkan ke managed switch yang membagi jaringan menjadi VLAN untuk pengguna publik, internal, dan server. Server mencakup ERP, web, penyimpanan data atau NAS, dengan database ERP yang terisolasi untuk keamanan. Seluruh sistem terhubung ke layanan cloud seperti Google Workspace,
dan payment gateway untuk mendukung operasional bisnis. Mungkin sekian untuk pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap rencana implementasi. Rencana implementasi yang akan diterapkan di PT Yobakri eh, adalah sebagai berikut. Ada 20 20 aplikasi atau yang akan diterapkan di sini. Yang pertama adalah aplikasi penjualan online. Untuk sistem yang sekarang berjalan adalah pos manual. Dan ini merupakan priority pertama atau priority yang paling penting. Selanjutnya ada e-commerce integrator. Nah, untuk e-commerce integrator ini kita membuat aplikasi baru dengan priority 5. Selanjutnya aplikasi inventaris dan katalog produk. Ini sistem yang sekarang berjalan adalah Excel dengan inputan manual. Kemudian ini masuk ke priority kedua untuk implementasi. Yang keempat adalah dashboard stok barang. Dashboard stok barang ini akan dibuat dengan priority 6. Kemudian aplikasi selanjutnya adalah aplikasi rencana produksi dan monitoring dapur. Nah, ini untuk sistem yang berjalan saat ini adalah menggunakan kertas dan Excel, aplikasi Excel. Ini akan mendapatkan priority 3. Selanjutnya, poin ke-6 adalah modul produksi dan ERP. Ini kita akan buat dengan priority 8. Kemudian aplikasi akuntan dan keuangan, ini yang aplikasi saat ini adalah Excel. Kita akan menempatkan pada priority keempat. Kemudian ada modul keuangan ERP. Ini kita akan buat dengan priority 7. Kemudian ada Haris untuk karyawan gaji dan absensi. Ini yang sistem saat ini masih manual. Ini akan diimplementasi dengan priority 9. Kemudian aplikasi rekrutmen dan pengembangan SDM. Ini akan dibuat dengan priority 14. Untuk selanjutnya adalah aplikasi CRM dan manajemen pelanggan. Ini akan dibuat dengan priority 10. Selanjutnya adalah sistem tiket dan handling komplain pelanggan ya. Untuk yang sekarang berjalan ini menggunakan WhatsApp manual, jadi chat WhatsApp pada umumnya. Ini akan kita kembangkan dengan priority 5. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi marketing automation dan campaign management. Ini kita akan buat di priority 12. Aplikasi selanjutnya adalah dashboard analitik dan iklan digital. Untuk existing system menggunakan manual laporan iklan. Nah, ini selanjutnya kita akan buat dengan priority 15. Untuk poin selanjutnya ada procurement management system. Ini yang existing pakai Excel dan email. Nah, ini akan kita kembangkan dengan priority 11. Selanjutnya adalah vendor portal e-procurement. Ini kita akan buat dengan priority 13. Selanjutnya adalah ada WMS, Warehouse Management System. Ini yang existing menggunakan Excel dan manual card ya. Nah, ini akan kita kembangkan dengan priority 6. Untuk poin selanjutnya adalah modul gudang dalam ERP. Jadi, modul di dalam ERP untuk sistem gudang. Ini kita akan buat dengan priority 9. Kemudian ada aplikasi aplikasi monitoring dan manajemen infrastruktur. Ini akan kita buat dengan priority 16. Untuk yang terakhir adalah sistem tiket permintaan IT internal. Nah, ini yang existing berjalan adalah menggunakan manual atau request by email. Selanjutnya akan kita buat dengan priority 17. Jadi untuk aplikasi-aplikasi ini yang merupakan prioritas adalah aplikasi-aplikasi yang memiliki priority 1-5. Itu yang akan dikembangkan atau akan dibuat di awal. Nah, untuk implementasi semua aplikasi itu kita membutuhkan SDM, sumber daya manusia maupun perangkat. Adapun SDM yang dibutuhkan adalah yang pertama project manager, itu sudah pasti, yaitu pemimpin project. Ini perlu 1 orang saja.
Kemudian ada sistem analis. Ini untuk menganalisis kebutuhan user, menyusun dan mengumpulkan informasi spesifikasi sistem dan alur datanya. Ini satu orang. Ada backend developer. Ini untuk membangun API, business logic, di sisi server, integrasi database. Ini ada dua orang. Kemudian front end developer ini untuk membangun UI antar muka pengguna, baik itu web maupun aplikasi mobile. Ini ada dua orang. Kemudian ada mobile developer. Ini hanya satu orang untuk membangun aplikasi di Android dan iOS ya untuk aplikasi mobile, khususnya untuk operational staff ataupun pelanggan. Kemudian ada database administrator atau DBA. Ini untuk mendesain struktur database. Ini perlu satu orang. Kemudian ada IT support dan infrastrukturnya. Ini perlu satu orang untuk menyiapkan infrastruktur jaringan, instalasi jaringan, menyiapkan server atau instalasi softwarenya. Ini perlu satu orang. Kemudian perlu adanya QA tester. Ini perlu satu orang untuk menjalankan tes. Jadi untuk memastikan sistem itu berjalan dengan baik. Selanjutnya ada trainer and change agent. Di sini untuk melatih karyawan, melakukan training, untuk sosialisasi, eh, dan untuk menangani feedback awal. Jadi inputan-inputan dari user yang menggunakan aplikasi itu akan di handle, dikelola oleh eh, trainer and change agent. Ini perlu satu orang. Adapun kebutuhan kebutuhan perangkat sebagai berikut. Yang pertama server ERP, spesifikasinya eh, CPU Xeon, RAM 32 GB dan SSD 1 tera. Jumlahnya perlu satu saja. Ini ini adalah opsi. Ini bisa VPS atau lokal, jadi on premise yang diinstal di lokasi eh, PT U Bakery. Kemudian ada NAS storage untuk melakukan backup data. Ini perlu kapasitas yang besar ya, yaitu 8 tera dengan RAID 1, artinya eh, redundant ya. Jadi ketika hardware hard disknya problem satu, itu data masih tersimpan di eh, hard disk yang lain gitu. Mirroring. Ini perlu satu unit saja untuk backup. Kemudian ada perlu PC admin. Ini perlu RAM 8 GB dan SSD 512 atau di atasnya. Ini perlu 4 unit untuk staf keuangan, gudang, HR, admin, masing-masing satu unit. Kemudian ada laptop untuk developer, Core i7 dengan RAM 16 GB dan SSD 1 tera. Ini perlu 2 unit untuk tim pengembang internal. Kemudian ada tablet mobile dan staff. Ini basisnya Android 10 atau lebih. Ini perlu 3 unit untuk staff-staff yang mobile seperti pengantar kurir, sales atau semacamnya. Kemudian dari sisi jaringan perlu perangkat router dan switch. Ini bisa menggunakan MikroTik, menggunakan TP-Link atau tipe yang lain. Ini minimum 1 gigabit per second untuk speed atau kecepatan bandwidth internetnya. Ini perlu satu set ya untuk jaringan internal. Nah, selanjutnya ada kebutuhan biaya. Untuk kebutuhan biaya sendiri, di awal ini kami merencanakan atau sudah melakukan kalkulasi. Ada beberapa kategori yang memerlukan biaya. Yang pertama adalah SDM internal atau vendor, boleh vendor. Itu sekitar 150 juta. Ini untuk penggajian, eh, baik itu pengembang, project manager maupun konsultan. Ini 150 juta ini untuk 3 sampai 4 bulan. Kemudian untuk perangkat sendiri sekitar 70 juta. Ini untuk server, NAS, laptop, tablet, dan set untuk internet yaitu switch dan router. Kemudian untuk lisensi software ini annually ya. Jadi pembayaran per tahun ini 50 juta per tahun. Ini yang sudah mencakup Odoo Enterprise, antivirus, Google Workspace, dan Cloud API. Kemudian ada
biaya cloud itu sendiri. Jadi sewa cloud itu 15 juta per tahun juga annually. Ini eh, untuk server VPS, untuk cloud storage, untuk email, dan aplikasi berbasis cloud. Kemudian ada pelatihan dan sosialisasinya. Ini 10 juta, sekitar 10 juta untuk training staff trainingnya, untuk pembuatan SOP, workshop, seminar, dan semacamnya. Kemudian ada biaya tak terduga, atau cadangan tak terduga di sini, ada 15 juta. Ini adalah untuk biaya-biaya backup gitu, untuk jaga-jaga. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan untuk implementasi, ada beberapa fase implementasi. Di sini kami merangkumnya menjadi 5 implementasi besar, 5 fase implementasi besar. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Itu estimasi paling lamanya di 14 hari. Tapi akan dioptimalkan di 7 hari. Kemudian untuk pengembangan sistem ini 28 dan paling lamanya di 42 hari. Untuk pengujian sistem, eh, estimasi terlamanya perlu waktu 14 hari, namun bisa dioptimalkan menjadi 7 hari. Kemudian fase implementasi dan rilis atau go live itu estimasi tercepatnya di 3 hari, terlamanya di 7 hari. Kemudian ada evaluasi dan support awal. Ini kita lakukan 7 sampai 14 hari. Jadi total yang diperlukan jika eh, semua dilakukan dalam estimasi waktu tercepatnya ada 52 hari. Namun paling lambatnya ini akan diselesaikan selama 91 hari. Oke. Jadi dari eh, adapun kesimpulannya, kesimpulan dari apa yang sudah kami paparkan eh, sebelumnya, ada beberapa poin kesimpulan yang bisa kami ambil di sini. Yang pertama adalah perusahaan telah memiliki visi dan misi strategis yang dibutuhkan, eh, yang mendukung kebutuhan digitalisasi proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Dari analisis internal dan eksternal menunjukkan peluang besar ya. Jadi peluangnya besar untuk meningkatkan daya saing. Kemudian yang poin ketiga adalah arah strategis yang ditetapkan fokus pada pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mendukung pengambilan keputusan, layanan pelanggan, dan pengelolaan sumber daya. Kesimpulan yang keempat adalah rekomendasi implementasi menyangkut tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan penekanan pada manajemen perubahan, pelatihan SDM, serta penguatan infrastruktur IT. Selanjutnya, di poin terakhir, dengan seluruh rangkaian ini diharapkan strategi ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sehingga mendukung tujuan bisnis perusahaan dan menghadapi persaingan di era sekarang yang berbasis digital. Cukup sampai di sini paparan yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan implementasi dan pengembangan lebih lanjut. Akhir kata, kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.